manusia. Untuk membuat makanan yang Anda makan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia ini terancam untuk mengubah segala makanan yang Anda konsumsi menjadi nutrisi, yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh. Tugas untuk sumber energi, tubuh perlu mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula. Organ pada sistem pencernaan manusia untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang, setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum sisa pencernaan makanan dibuang melalui buang air besar. Saat mengolah makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut, dan berikut adalah beberapa organ tubuh yang bertanggung jawab dalam sistem pencernaan manusia. Mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah dan dilumatikan halus. Air liur yang bercampur dengan makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lemak dan mudah ditelan. Lidah juga membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya untuk ditelan. Makanan akan melewati dan atau dan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm, mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat kantong yang disebut dengan epiglotis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika menelan makanan atau minuman. Jika makanan atau minuman masuk ke saluran pernapasan, maka Anda bisa mengalami batuk atau tersedak. Lambung. Tempat bertemunya lambung dan untung kerongkongan dijaga oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi menjaga agar makanan yang telah masuk dan diolah dalam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan. Ketika masuk ke dalam lambung, makanan akan diaduk dan digiling lagi. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Setelah memecah makanan, lambung dapat membunuh bakteri yang mungkin ada dalam makanan yang dikonsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi padat berupa pasta disebut juga thymus atau chyme. Selanjutnya didorong ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum, usus 12 jari, atau jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus, yang memiliki tugas masing-masing. Makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan gerakan peristaltik usus. Gerakan peristaltik adalah rangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan yang berfungsi untuk mendorong makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Usus besar. Setelah nutrisi dalam makanan diedarkan ke darah, maka tentunya ada sisa yang berupa limbah. Limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh ini diolah terlebih dahulu di usus besar. Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari jantung atau bisa dikatakan sekum yang berlokasi dalam organ perut bagian kanan bawah. Usus bodoh terletak di bagian ini. Di kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum. Ini perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ketika kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus Anda yang akan merasa mules dan melakukan buang air besar. Sistem pencernaan manusia yang sehat adalah
kesehatan sistem pencernaan, Anda disarankan untuk banyak minum air putih dan memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat, meliputi buah-buahan, sayuran, dan jenis-jenisnya. Jika mengalami masalah dan gangguan pada sistem pencernaan manusia, segera konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Itulah sebabnya makanya kita perlu tahu bahwa internet itu berguna untuk hidup kita. Sekianlah video dari saya, sampai jumpa kembali.